yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, sukacita, dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bendelina Matatulaleba STH. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi Gita Bakti 12 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Di antara
Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan perkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur di hari ini karena kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Ya Allah, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami juga dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Buatlah kami mengerti
memahami kekayaan firman-Mu, juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, lewat firman-Mu yang kami baca di hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang. Kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk sekian kalinya kita kembali beribadah dan masih di rumah kita masing-masing. Hari ini 10 Mei 2020, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara, ketika saya menulis renungan ini, saya teringat peristiwa hancurnya gedung kembar WTC di Amerika Serikat dan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Gedung kembar WTC itu tingginya 417 meter dan terdiri dari 110 lantai yang akhirnya runtuh setelah 2 pesawat komersil dibajak dan dengan sengaja ditabrakan oleh teroris. Saudara-saudara, Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang tingkat keamanannya cukup tinggi bagi para investor. Dengan kejadian itu mau membuktikan bahwa kemegahan dunia tidak bisa memberikan rasa aman. Maaf, bukan bermaksud menghakimi, namun bangunan tinggi merupakan simbol dari kesombongan dan pemberontakan. Itu bisa kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, menyebut tentang Menara Babel yang dibangun oleh anak-anak manusia dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Mereka berkeinginan membangun menara yang tinggi mencapai langit. Mereka adalah orang-orang sombong yang tidak menghargai kedaulatan Allah. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengukur derajat sebuah kesuksesan dengan tingginya kedudukan yang dicapai, harta yang melimpah, dan kekuasaan. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapa kita? Atasan atau bawahan? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat siapa yang ada dalam lingkaran terdekat seseorang. Karena manusia cenderung untuk berusaha akrab dengan secara sosial sejajar. Akrab dengan orang-orang yang dianggap selevel. Atau kalau bisa yang lebih tinggi. Biasanya kalau akrab dengan yang lebih rendah bisa menjatuhkan pamor. Saudara, faktor sosial seperti inilah yang menyebabkan konflik dalam jemaat Korintus dengan Paulus, yang dimana mereka menganggap Paulus itu akrab dengan penderitaan dan menjalani hidup sebagai pekerja kasar. Keadaan seperti itu dianggap tidak layak untuk dekat dan melayani di Korintus, yang memang dikenal sebagai jemaat yang kaya dalam karunia, juga kaya dalam berbagai berkat. Mungkin terasa aneh bila Injil yang adalah berkat melimpah diberitakan oleh seseorang yang hidup dalam penderitaan, hidup rendah, lemah, dan dianggap hina. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku, gereja di Korintus juga dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahnya. Itulah sebabnya mereka mengalami kemajuan yang pesat dalam menjangkau jemaat. Karena merasa sudah berhasil, mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Mereka merasa lebih baik daripada orang percaya lainnya, membanggakan diri dan menganggap rendah yang lain. Hal inilah yang mendorong Paulus segera bertindak dan menegur jemaat di Korintus dengan keras. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-7. Saudara, dalam perikop ini, Rasul Paulus mengoreksi pandangan mereka yang salah dengan menyindir bahwa mereka mulia sementara Paulus dan rekan-rekannya hina. Saudaraku, ungkapan ini bertujuan untuk menyadarkan jemaat Korintus bahwa manusia yang rohani menerima roh Allah, memiliki hikmat Allah, dan bermegah di dalamnya.
justru adalah manusia yang menjadi hamba. Paulus menunjukkan bahwa dalam penderitaannya justru hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan yang Paulus alami, justru nyata kebenaran bahwa hikmat dan karya Allah adalah kebodohan bagi manusia. Karena itu seperti pada Paulus, panggilan untuk hidup kudus berarti hidup sebagai seorang hamba dengan konsekuensi dianggap bodoh dan hina oleh dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mulai merasa lebih atau merasa diri kita lebih baik, lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan lebih maju dibandingkan gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi, tanpa dapat kita sadari, dan kita tetap merasa baik-baik saja. Padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkannya dengan yang lain. Saudara, orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sombong. Inilah tipu muslihat iblis. Orang yang merasa dirinya baik-baik saja, apalagi merasa sudah sangat terlibat dalam pelayanan, menganggap dirinya dipercaya Tuhan dalam banyak hal, tanpa sadar menjadi sombong dan membanggakan kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Lucifer jatuh, karena kesombongannya. Saudara-saudaraku, jemaat Korintus tampaknya merupakan gambaran jemaat yang sombong. Ada banyak ayat yang mengidentifikasikan hal ini seperti yang bisa kita lihat dalam banyak ayat seperti 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21, pasal 5 ayat 2, pasal 8 ayat 1 dan 13 ayat 4. Di mana kita melihat bahwa Paulus memberikan teguran atas kesombongan mereka. Dan Paulus pun berkata, ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, pelayanan Rasul Paulus bukan saja di jemaat Korintus, tetapi juga di jemaat-jemaat yang lain seperti Roma, Galatia, Efesus dan lain sebagainya. Dan di setiap jemaat mempunyai keunikan tersendiri. Jemaat Korintus misalnya mempunyai sifat kekanak-kanakan. Tetapi ironisnya mereka merasa diri sudah dewasa. Jemaat Korintus juga seringkali berlaku seperti dewan juri ketika melihat dan mendengar khotbah. Hal ini menyebabkan jemaat Korintus terpecah menjadi 4 golongan, yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan celakanya lagi ada golongan yang menyebut diri sebagai golongan Kristus. Masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, yang timbul di Korintus itu tidak hanya cukup sampai di situ, yaitu jemaat yang terpecah belah, tapi juga timbul persoalan lain, yaitu percabulan, orang kaya menghina orang miskin, dan masih banyak yang lain. Dan Tuhan memakai Paulus, orang yang berkerohanian baik pada zaman itu, untuk melayani jemaat Korintus yang kekanak-kanakan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan pelayanan, terkadang kita juga Tuhan izinkan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kekanak-kanakan. Saudaraku, mari belajar dari Rasul Paulus lewat perikop hari ini. Di mana dalam pelayanannya Rasul Paulus tidak membandingkan dirinya dengan Apolos atau dengan siapapun. Khususnya tentang siapa di antara mereka yang paling besar. Bahkan ketika jemaat tidak menghargai Paulus, dia pun tidak mempersoalkannya. Saudara-saudaraku, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa seorang pelayan tidak mencari pujian dalam pelayanannya. Untuk dihormati, untuk dihargai.
Tetapi seorang pelayan harus siap direndahkan sekalipun dia sudah sungguh-sungguh melayani. Saudara-saudara, kalau boleh jujur, mungkin setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apakah dia pendeta, pengurus, pelkat, atau siapapun kita yang merasa sudah melayani Tuhan dengan sungguh, tapi masih sering dilecehkan juga direndahkan. Bagi Paulus, saudara-saudaraku, dia mengajar kita bahwa pujian itu datang dari Allah dan bukan dari manusia. Karena kerendahan hati itulah Paulus diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Saudaraku, ingatlah, sikap rendah hati akan menjadikan kita pelayan yang berkenan kepada Allah dan pelayan yang menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Allah yang masih memberikan kami nafas kehidupan, walaupun ya Allah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, tapi kami tetap bersyukur, kami masih terus boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, ketika mimbar-mimbar gereja boleh tersebar di rumah-rumah jemaat-Mu. Berkatilah setiap mesbah keluarga yang sudah dibangun, biarlah menjadi dasar yang kuat dalam setiap keluarga untuk tetap hidup dekat dan takut pada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami mau bersyukur untuk kehidupan kami berbangsa, karena kami percaya Tuhan sudah mengirim orang-orang baik untuk memimpin negeri kami Indonesia. Yang kami mohon daripada-Mu Tuhan, beri hikmat-Mu, beri sukacita, terlebih kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Juga wibawa ilahi untuk berani mengambil sikap dan keputusan yang tepat, mengambil keputusan di tengah-tengah situasi yang berat untuk kepentingan rakyat banyak.
Secara khusus kami menyerahkan Bapak Presiden bersama wakil dan kabinet kerjanya. Tuhan berkati aparat pemerintah lainnya, TNI dan Polri dan juga jajarannya. Tuhan berkati setiap pribadi. Biarlah Tuhan yang melengkapi mereka dengan sukacitamu Tuhan. Sehingga mereka juga melakukan tugasnya bukan mencari penghormatan, tetapi untuk melayani Tuhan yang mereka puji dan mereka sembah. Ya Allah, Bapa di sorga, mari lindungi negeri kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, kami masih merasakan kekhawatiran, ketakutan, suasana masih mencekam ketika korban-korban COVID-19 semakin bertambah. Ya Allah, kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu, mari lindungi negeri kami. Secara khusus kota kami Surabaya ya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib, biarlah Tuhan pandemi COVID-19 boleh cepat berakhir, sehingga kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali bekerja dan belajar di tempat-tempat yang seharusnya. Ya Allah, kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk situasi dan kondisi bangsa di mana akibat COVID-19 ada banyak dampak buruk yang harus dialami. Tuhan, ada banyak saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bahkan mereka hidup dalam kesulitan. Biarlah Tuhan berkati supaya mereka tetap kuat dalam iman, tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan keselamatan. Boleh kami hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk khususnya para medis, para dokter, juru rawat, dan semua yang bekerja di rumah sakit yang menjadi pahlawan-pahlawan kesehatan. Mereka yang memberi diri untuk melayani dengan sungguh-sungguh, walaupun mereka harus berkorban. Berikan kekuatan untuk mereka Tuhan. Jika Engkau berkenan, biarlah mereka dalam keadaan sehat dan sembuh, dan mereka juga boleh melakukan tugasnya dengan baik. Allah Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu GPIB Genta Kasih, di mana kami boleh menjadi anggota, bahkan simpatisan yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk persekutuan yang tercipta. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa ada dalam satu persekutuan, perjumpaan, tetapi kami selalu saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Biarlah persekutuan ini semakin indah, di mana ya Tuhan ketika beberapa lama kami hanya berada di rumah-rumah kami masing-masing. Tanamkanlah kerinduan untuk kami semua, supaya kami lebih giat lagi bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat-saat yang sudah Tuhan tetapkan. Ya Allah, Bapa di sorga, berbagai pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, kami mau serahkan dan pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini punya pergumulan. Apapun bentuk pergumulannya, jadikanlah mereka pemenang dalam setiap masalah mereka. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka dalam segala upaya untuk proses penyembuhan. Berikan kekuatan secara fisik terlebih iman. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah mereka. Kami rindu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami duka cita, keluarga besar Tahalea, di mana salah seorang anggota keluarga Tuhan muliakan. Ya Allah, Engkau yang sumber kekuatan dan penghiburan, Engkau menyatakan kuasa-Mu atas mereka. Kami juga berdoa kepadamu Bapa di sorga, jemaat-Mu boleh yang bertambah usia, Tuhan terus tanamkan sukacita, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Biarlah ketambahan usia membuat hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam panggilan pelayanannya, izinkan kami melayani dengan kerendahan hati. Izinkan kami juga melayani dengan penuh ucapan syukur, sehingga Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah kami tidak mencari pujian dari manusia, tapi kami semua rindu untuk mencari pujian dari Allah.
Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya Engkau terus memberkati setiap kami. Engkau tahu apa yang masih tersimpan di lubuk hati. Terima dan sempurnakanlah ya Tuhan apa yang ada yang kami gumuli. Dan biarlah Tuhan menjawab seturut dalam rancangan-Mu yang indah. Inilah syukur kami Tuhan, inilah pergumulan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Lukas 21 ayat 3-4 yang menyatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mohon perhatian jemaat untuk warta lisan Minggu 10 Mei 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Organis, Pemandu Lagu, Operator Multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah Minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Kegiatan pelayanan. Seluruh kegiatan pelayanan di gereja maupun di sektor, yaitu ibadah pelkat, ibadah keluarga, serta rapat, latihan paduan suara, vokal grup atau kolintang, dan lain-lain untuk sementara waktu dihentikan. Bila ada perubahan akan diberitahukan lebih lanjut. Sebagai ganti ibadah pelkat dan ibadah keluarga telah tertera dalam warta jemaat, yaitu panduan ibadah pekan keluarga selama 1 minggu ke depan di rumah masing-masing. Mohon warga jemaat dapat memakluminya. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, yang pertama, Ibu Josina Marta Barnela Tahitu, dalam usia 86 tahun, alamat Jalan Penjaringan Sari, Blok G, nomor 14, Surabaya, sektor pelayanan 3, meninggal pada hari Jumat, 24 April 2020, jam 7.45 WIB di rumah, dan telah dimakamkan pada hari Jumat, 24 April 2020 di Kembang Kuning. Yang kedua, Yapi Franky Tahalea, usia 44 tahun, alamat Jalan Penjaringan Sari 2K nomor 25, sektor pelayanan 3, meninggal pada hari Sabtu 2 Mei 2020 jam 11.00 WIB di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan telah dimakamkan pada hari Minggu 3 Mei 2020 di TPU Keputih. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Genta Kasih menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Saudaraku, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat, gereja, keluarga, dan bangsa. Juga
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.